Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya siswa-siswi kelas 5 dimanapun kalian berada. Hari ini mari kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pengolahan data KD 3.7 dan KD 3.8. Jadi pada sesi terakhir nanti kita akhirinya untuk pelajaran matematika ditutup dengan KD 3.8. Baik, yang akan kita pelajari tentunya banyak sekali ya, tapi sebelumnya kita berdoa semoga Allah meridhoi kita dan apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak siswa kelas 5, yang akan kita pelajari pada pengolahan data ini yaitu yang pertama yaitu mengumpulkan data. Jadi yang kalian lakukan adalah pengumpulan data, kemudian membaca dan menyajikan data. Dalam membaca dan menyajikan data ada beberapa pekerjaan yang nanti akan kita pelajari. Pertama, urutannya dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram batang, kemudian dalam bentuk diagram gambar, dan selanjutnya dalam bentuk diagram garis atau terkenal dengan line. Yang kelima adalah dalam bentuk diagram lingkaran atau pi. Baik anak-anak, kita kerjakan atau kita pelajari. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu adalah tugas kalian atau tugas siapapun yang dapat dikerjakan dengan cara bertanya atau bagaimanapun ya, bisa wawancara dan sebagainya, atau dengan penelitian, pengamatan dan sebagainya. Banyak sekali caranya ya. Yang pertama contoh ya. Ini contoh saja. Contoh yang pertama, ini dalam mengumpulkan datanya itu sistemnya kalau seperti ini bisa melihat catatan, bisa bertanya atau lihat data yang sudah ada. Siswa kelas 5B terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pak Mino, tentunya Pak Mino itu gurunya ya, mendata berat badan mereka dengan hasil sebagai berikut. Berat badan 30 kg ada 5 siswa. Jadi 30 kg ada 5 siswa. Berat badan 32 kg ada 14 siswa. Berat badan 40 kg ada 10 siswa. Dan berat badan 51 kg ada 3 siswa. Nah, data-data yang didapat Pak Mino tadi akan disajikan dalam bentuk data tabel supaya gampang dibacanya. Kalau tadi tulisan itu kan tidak susah dibaca ya, pengamati. Maka Pak Mino memasukkan sebagai berikut ya. Berat badan siswa 30 kg ada 5 siswa. Jadi berat badan 30 kilo 5 siswa. Tulis ini ya. Kemudian berat badan 32 kilo ada 14 siswa. 32 kilo ada 14 siswa. Dicatat oleh Pak Mino. Kemudian berat badan 40 kilo ada 10 siswa. 40 kg 10 siswa. Terakhir berat badan yang 51 kilo 3 siswa. 51 kilo 3 siswa. Ya. Berarti kalau kita jumlah ada 14, 19, 30, 32 siswa. Jadi diruntut dari bawah ke atas itu kita jumlah pada akhirnya 32 siswa. Ini artinya kalian sudah proses mengumpulkan data, kemudian kalian menyajikan dalam bentuk tabel. Bentuk tabel ini sederhana sekali ya. Kita kasih judul namanya tabel berat badan siswa. Berat badan. Jadi tabelnya ada judulnya, berat badan. Jelas ya? Ini gampang sekali. Jadi jangan sampai ketika kalian mendata ini jumlahnya di sini itu tidak dijumlah. Kalau bisa dijumlah, jadi orang yang melihat pun akan tahu oh jumlahnya sekian siswa. Karena pada data yang Pak Mino sajikan bentuk tulisan tidak ada berapa siswa jumlahnya kan. Kecuali Pak Mino mengatakan Pak Mino mendata 32 siswa. Nah, ketika 32 siswa di sini pun harus ada 32 siswa. Kebetulan di sini contohnya
yang Bapak saya berikan tidak ada keterangan berapa siswa, tapi keterangan ada banyaknya siswa di pada bagian bawah tabel. Ini contoh yang pertama ya. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh kedua ini hasil pengamatan. Hasil pengamatan tuh bisa dengan cara melihat langsung, kita melihat dan mendatanya di atas kertas langsung. Nah, ini misalnya ya, Pak Gaplek mencatat jumlah beras yang masuk ke gudang dan diangkut oleh karyawannya sebagai berikut. Jadi Pak Gaplek ini bos beras ya, dia menurunkan beras di area truk kemudian dimasukkan ke dalam gudangnya. Nah, misalnya seperti ini, misalnya kita tulis ya, nama karyawannya misalnya kita tulis Jono, kemudian Tarno, Alek, empatnya misalnya Pak Charles, yang kelima misalnya Kevin. Nah, 5 karyawan Pak Jono itu disuruh menurunkan beras karung dari truknya itu. Nah, misalnya Jono mengangkut sebanyak 20, maka dengan cara turus tuh pakai ini 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 5 dicoret. Nah, ini namanya turus. Karena dia, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 coret. Dia Jono misalnya 10 saja, maka dimasukkan turusnya itu ada 10, sini 10. Misalnya Tarno ada bisa juga 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan di sini 5. Misalnya Aleknya, Alek 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Alek 15. Charles 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata Charles lebih kuat nih. Kuat tuh, getol ya. 20. Kevin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oh, ada tuh 7. Ya. Berapa jumlahnya? Di sini harus sama. 10, 20, 15, 30. 30 tambah 20, 50, 57 karung. Ini juga 57 tulisnya. Nah, itu namanya dengan cara turus. Cara turus, nih turus sekali lagi ya, setiap 5 maka disilang seperti itu. Paham anak-anak? Setelah kita mempelajari, kalian mempelajari baik yang pertama ini, yaitu sekali lagi yang pertama dengan cara tabel sederhana, yang kedua selanjutnya dengan tabel turus, maka kita kasih judul juga di sini ya. Tabel banyak beras. Setiap tabel kasih judul sehingga tidak salah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan setiap kali ada catatan atau materi dalam bentuk video apapun, tentunya nanti akan ada latihan yang akan kalian kerjakan. Dicatat dengan tertib, menggunakan penggaris, karena kalau kalian rapi tentunya kalian akan enak membacanya dan orang lain pun akan bisa memahami tulisan kalian. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.